warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram ya. Dan hadis yang terakhir yang kita bahas adalah tentang menjual apa ya? Menjual mani ya. Ya dah. Menjual mani hewan ternak ya. Nah, Rasulullah SAW an asbil fahal, menjual mani, maksudnya mani jantan dijual untuk membuahi yang betina. Kemarin kita bahas bahwa para ulama menyebutkan haram untuk menjualnya dikarenakan apa? Dikarenakan ketidakjelasan apakah setelah mengawinkan hewan itu dia sudah pasti beranak ya, atau misalkan membuahkan hasil, atau setelah dikawinkan itu malah gagal hasilnya. Jadi ada ketidakjelasan di sini. Cuman sebagian ulama memperbolehkannya di bab yang lain, menyewa. Jadi misalkan ada yang punya bebek jantan ataupun ayam jantan, disewa sebulan untuk tinggal di kandang bebek atau ayam kita, ayam betina, dengan harapan dia buahi nanti ketika 1 bulan berada di tempat kita. Nah, sebagian ulama memperbolehkannya dengan akad yang seperti ini. Jadi akadnya itu adalah akad sewa, paham ya? Akadnya itu adalah akad sewa, bukan akad sekali kawin sekali bayar, paham enggak? Sekali kawin sekali bayar, bukan seperti itu, tapi adalah akadnya itu akad sewa. Jadi bebeknya atau ayamnya menetap di tempat kita, gitu loh. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya ya, bagaimana kalau penyuntikan, disuntik dikarenakan ilmu medis ya, ilmu peternakan kita ini semakin berkembang, dilakukanlah misalkan penyuntikan, disedot, tidak tahulah macam mana ilmunya ya. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini masuknya juga ke dalam jasa, karena dia menggunakan alat dan lain sebagainya, paham ya? Nah, alat itu juga membutuhkan anggaran, modal istilahnya. Maka ketika mengambil air mani kemudian disuntikan ke perempuan, sama halnya dengan jasa tadi, meminjamkan hewan ternak kita dalam waktu tertentu, diharapkan ketika kita kembalikan hewan ternak tadi membuahi hewan ternak yang kita miliki. Jadi akadnya adalah akad jasa, gitu ya. Tapi sebagian ulama menyebutkan makruh, dimakruhkan, tidak sampai derajat haram tapi dimakruhkan. Allahu a'lam ya, mazhab jumhur, pendapat jumhur ulama itu lebih aman ya.
Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah memberikan ganjaran pahala bagi mereka yang ingin menyedekahkan manfaat dari air mani hewan ternak tersebut, ya, agar dia bisa membuahkan hasil dari hewan-hewan ternak dari saudara-saudara kita yang muslim yang lain, ya. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha an bai'i habalil habalah. Rasulullah melarang jual beli hablul habalah. Habal itu artinya hewan ternak yang ada di dalam kandungan, ya. Wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah. Bentuk jual beli seperti ini adalah jual beli yang dipraktekkan oleh ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah ketika itu. Kana rajul, seorang laki-laki menjual jazur, sapi, ila an tuntij an-naqah, dia menjual hewan ternaknya sampai kapan? Sampai dia melahirkan, ya, sampai dia itu melahirkan. Untuk hewan melahirkan juga, ya, beranak atau bertelur sampai dia beranak. Thumma tuntij ila allati fi batniha, kemudian sampai kapan? Sampai yang di perutnya itu juga menghasilkan anak. Jadi lah sampai ke cucunya istilahnya. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan tafsir yang berbeda. Tafsiran yang pertama adalah melakukan jual beli, objek jual belinya itu yang ada di dalam perut hewan ternak, ya. Jadi kita melakukan akad, objek yang dijual belikan itu ada di dalam perut. Kita nengok sapi misalkan, tengah bunting misalkan, ya. Nah, kita melakukan akad, ku beli yang di dalam perut itu, paham enggak? Kemudian kita bayar duitnya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena belum ada kejelasan apakah sapi itu, apakah hewan ternak itu nanti selamat ketika dia lahir atau tidak. Jelas, ya. Sedangkan uang kita sudah berikan kepada dia, tidak ada jaminan, ya. Ada goror berarti sini, ada ketidakjelasan. Kalaupun tidak berhasil misalkan mati anak itu, maka menunggu lagi hewan ternak yang selanjutnya, paham, ya. Dan bisa jadi kualitasnya berbeda antara A dengan yang B, gitu loh. Maka akad yang seperti ini ada unsur gharar, ketidakjelasan. Itu. Jadi kalau nak membeli, beli yanglah keluar, tap keluar, aku beli misalkan. Anak unta, anak sapi, anak kambing, sudah jelas barangnya, baru dibuat akad. Gitu, ya. Baru dibikinkan akad. Jadi jangan menjual ketika belum keluar, dikarenakan takut tidak jelasnya itu, apakah dia keluar dalam keadaan hidup atau mati hewan ternak tadi. Hah? Ya, beli induknya berarti yang dibeli. Boleh, ya. Beli induknya tidak jadi masalah. Beda tidak jadi masalah, gitu loh. Harganya beda tidak jadi masalah. Karena kenapa? Tidak ada kerugian di situ. Kalaupun misalkan disembelih nih, ya, apakah ada kerugian nanti? Tidak, karena anaknya sudah mengikuti induknya, gitu loh. Misalnya di harga ini udah yang tidak hamil misalkan 1 juta, nah ini kan lebih mahal karena hamil. Tidak masalah yang seperti itu, tidak jadi masalah.
Yang penting jelas barang ini hamil, ini tidak hamil. Jangan kalau hamil tidak ada barang dalam. Nah, ini tidak boleh juga. Gitu loh. Tapi kalau yang menjadi objek yang di dalam itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Artinya tunggu sampai hewan ternak itu betul-betul melahirkan, baru melakukan akad jual beli. Itu tafsiran yang pertama. Ya, tafsiran yang kedua adalah jahalatul ajal. Dilarang untuk menjual barang dengan waktu yang tidak jelas ketika kita melakukan akad kredit. Waktu tidak jelas. Maka dalam melakukan akad kredit itu harus jelas waktunya. Aku bayar kredit, oke, bayar kredit, Allah kredit. Tentukan waktunya. Kalau waktunya habis, konsekuensinya apa? Jadi kan tidak dirugikan antara pembeli dengan penjual. Ya. Kalau kita tidak tentukan waktunya, kemudian pembeli membayar, kalau aku bayar pas ada duit, kali tengok ada berduit terus, macam mana? Yang dirugikan siapa? Penjual kan? Kecuali memang dia nak bersedekah dengan itu, paham ya? Misalkan aku penjual beras ini, ada orang miskin, utang lo Pak, belum ada duit untuk bayar, aku niat bersedekah, gitu loh. Aku sedekahkan, aku hutangi dia, habila dia bayar, habila hanggoba, tidak masalah, ini tidak masalah ini, ya. Tapi kalau misalkan bentuknya lain pula ini bentuk, menjual mobil yang nilainya besar dan ada bentuk kerugian di antara salah satu pihak, kemudian tidak ada ajal waktu untuk menentukan batas waktu, itu tidak ada. Ketika batas waktu tidak ditentukan, maka yang terjadi adalah kerugian di salah satu pihak. Paham enggak maksudnya? Contoh ya, Ana dulu punya teman ya, dia bawa habatus sauda dari sini, dia jual di Sudan. Ketika itu harganya 50 pon. Utang nih, tapi tidak ditentukan waktunya. Waktu tidak ditentukan. Kapan dia bayar? 2 tahun setelahnya. 2 tahun setelahnya harga habah tadi yang di awal tahun harga 50.000 per botol, di tahun setelahnya 250 per botol. Rugi tidak? Siapa yang dirugikan? Penjual kan? Penjual lah, masa pembeli? Untunglah dia. Ya, dia beli zaman waktu 50 harga ya. Dia menyerah pas zaman waktu 250 ketika tidak ditentukan ajalnya. Ya, ketika tidak ditentukan waktunya. Di sini pula, ini pula sebab kenapa Syekh itu menyebutkan kalau untuk melakukan jual beli tempo jauh, tempo tuh makan waktu 2 tahun 3 tahun, lebih baik jangan menggunakan duit sebagai takaran, tapi menggunakan emas sebagai takaran. Paham enggak? Karena nilai uang itu naik turun, tapi ketika emas nilainya itu tetap, gitu loh. Ya, nilai emas itu tetap. Kalau kita melakukan jual beli tempo lame, apalagi barang itu misalkan barang yang tidak ada terlalu mahal lagi, pacak dijangkau, tapi mayarnya lame, itu ya. Ini salah satu bentuk contohnya. Kalau waktunya tidak ditentukan, akan ada salah satu pihak itu yang dirugikan, gitu loh. Maka ketika kita melakukan akad kredit, tentukan barangnya, takarannya, kemudian tentukan harganya, kemudian tentukan waktu, batas waktu untuk membayar. Ketika habis batas waktu untuk membayar, ada konsekuensi. Entah barang itu dijual kembali untuk menutupi hutang, ya, atau misalkan
kelebihan nilai dari barang itu dikembalikan kepada pembeli, gitu ya. Dia seperti itu dia. Tapi hukum syariat seperti ini kalau kita praktekkan untuk jual beli motor atau mobil, kalah jauh. Paham enggak? Kalah jauh. Karena kenapa? Nilai mobil dan motor ketika dia sudah dipakai turun deh. Ya. Makanya kata kuto, kalau nak beli motor atau mobil lebih baik cash. Karena kalau sudah kredit, dia jauh dari akad syar'i. Pasti kena dak syar'i ya. Gitu loh. Ya, makanya ada kemarin yang menyebutkan jual beli motor seperti ini tidak ada PP, asal dia lah mandak pembayaran tarak by motor. Karena apa? Karena nilainya turun menurut hitungan dia. Gitu loh. Maka Islam itu nanti di belakang juga mengajarkan tidak boleh untuk memonopoli harga. Ngapain sekarang harga barang kita itu turun? Karena ada yang memonopoli harga ya. Gitu loh ya. Itulah payung lebih besar lagi. Payung. Dan payung ini harus memiliki kekuatan power pemimpin yang menentukan. Kita tidak baca yang cuma bab-bab yang kecil macam ini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sistem minta putih kan? Hah? Sistem minta putih boleh tak? Apa itu? Misalnya ada orang masukkan barang kan, kita taruh kita yang mau pasarkan di sini. Tapi dengan syarat meminta misalnya 5.000 per kilo misalnya. Tidak masalah. Kalau pada tahun itu rugi, apa menjadi? Aku minta mungkin sekian. Misalnya. Iya, tidak masalah. Tidak jadi masalah tuh. Itu jasa namanya Pak. Ya, kita meminta jasa menjual. Atau dalam bahasa lainnya simsar. Dia tidak ada link untuk menjual. Tapi Pak Mukmin punya pasar. Pak Mukmin tidak punya barang. Dia punya barang, tapi dia tidak punya pasar. Pak Mukmin tidak ada barang, tapi Pak Mukmin punya pasar. Tapi itu ada risiko, ada laku itu. Iya, tidak masalah. Tidak masalah tuh seperti itu. Jadi ini ya tafsir yang kedua. Jadi intinya dua-duanya adalah akad yang ada nilai goror, ketidakjelasan di dalamnya. Hadis selanjutnya dari Ibnu Umar. Yang buku ada tak nih hadis? Ada ya? Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW naha an bai'il wala wa an hibatihi. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa wala, hubungan wala itu tidak boleh dijual belikan. Dikarenakan wala itu sama dengan nasab. Ya. Nasab tidak boleh dijual belikan. Wala juga tidak boleh dijual belikan. Ya. Kecuali budak boleh dijual belikan. Tapi kalau budak sudah dibebaskan, dimerdekakan, tidak boleh lagi untuk kita jual nasab itu tadi. Ya. Hadis selanjutnya. Dan ini haram ya hukumnya. Tidak boleh. Termasuk terlaknat orang-orang yang menjual wala ataupun yang menjual nasab. Tidak boleh. Seperti ini. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah. Qala naha Rasulullah an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Bai'il hasah, Rasulullah melarang bai'il hasah, menjual barang dengan lempar batu. Di situ ya. Apa terjemahnya? Dengan lempar batu, benar tak? Macam mana maksudnya? Pertama, bentuk pertama, lempar batu ini fa'ala ayyi thawbin waqa'at fahuwa laka bikaza. Coba karipat batu nih. Di mana batu ini singgah, atau di mana batu ini kena baju itu kujualkan dengan harga sekian. Paham enggak? Ya, kejual dengan harga sekian. Itu banyak di pasar malam biasanya. Ya, benar tak? Banyak di pasar malam ini. Bayar 5.000, kemudian ripat yang kena dapat. Dah boleh goror. Judi goror apa ya Pak? Ngapain judi itu haram? Goror inti ya. Ya.
Kenapa judi itu tidak diperbolehkan? Karena goror, bisa menguntungkan, bisa merugikan, ya. Dan salah satu pihak itu pasti ada yang dirugikan, itulah judi namanya, ya. Walaupun bandar itu untung terus, ya haram duit deh, haram duit deh, ya. Nah ini salah satunya. Kemudian yang kedua, tafsiran yang kedua, iza romaita hadza thawb bil hasah fahuwa muba'un minka bikaza fayaj'alur rami bil hasa nafsahu bai'an. Kemudian dia menjadikan lemparan itu sebagai jual, harga jualnya. Paham tak? Tadi yang kataku, menjadi lemparannya itu yang menjadi harga jual, bukan barangnya yang dijual, tapi lemparannya, gitu ya. Maka kalau kita menjual barang itu hanya sebagai apa namanya, sebagai tameng, paham enggak? Padahal yang dicari bukan barang, paham? Salah satu contohnya, kita jual barang, ya, cuman barang itu sebagai tameng baik. Yang intinya adalah kita menyediakan hadiah, paham ya? Kita menyediakan hadiah, barang itu cuman sebagai tameng saja. Dan orang-orang membeli barang ini untuk mendapatkan hadiah itu, paham enggak? Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi barangnya itu cuman jadi tameng, tidak ada dibutuhkan barang itu, cuman barang itu menjadi syarat untuk mendapatkan hadiah yang besar di belakangnya. Nah ini juga tidak boleh. Bukan berarti semua hadiah itu haram ya, paham enggak? Ya, apa? Nah itu, ya. Contoh misalkan, ini contohnya. Kemarin ada yang beli ciki-ciki, di dalam ciki-ciki itu ada duit 50.000, paham enggak? Ada 50.000. Harga ciki berapa? 1.000. Hadiahnya 50.000. Dibungkus, dapatkan hadiah 50.000. Ini tidak boleh ini. Iklan yang seperti ini nih, paham enggak? Karena barangnya itu cuman menjadi tameng untuk mendapatkan duit 50.000 di dalam. Ya. Jadi hati-hati kita yang mau jual punya macam itu, mau pasang iklannya. Ya. Jangan barang kita itu dijadikan tameng baik. Sampai lah itu. Sampai. Cuman bentuknya permainan. Cuman bentuk permainan. Nah itu sampai tidak boleh. Gitu loh. Ya. Yang main-main polen haram enggak? Apanya? Main polen yang kalah bayar misalnya. Oh iyalah itu judi itu Pak. Itu judi itu. Dia nak bayar hiko bulan 2 bulan tetap judi itu. Hamai kan bayar 1.000 2.000. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi itu tafsir yang kedua, gitu ya. Menjadikan barang itu sebagai tameng baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar di belakangnya. Nah ini tidak boleh juga, hati-hati ini. Makanya kita tengok galak. Kalau iklan itu isi pasti kekel, benar tak? Lomba beda boleh ceritanya. Itu bab jauh tuh. Lah ke lomba lari. Ini jual beli, ya. Ini jual beli. Beda lagi misalkan kalau bentuk hadiahnya itu adalah target penjualan, paham ya? Yang dapat menjualkan sekian, dia mendapatkan hadiah sekian. Beda pula itu cerita, itu bonus namanya. Tidak masalah, gitu loh. Tapi yang ini tadi mengiklankan hadiah dengan barang yang dijual itu harganya terendah, paham ya? Itu yang tidak boleh juga. Nah. Macam mana dia merep kita duit?
Akadnya macam mana ya? Aku tak paham akad. Macam mana dia macam merek diri? Jaminan dia merek diri itu apa ya maksud aku tuh? Ya. Dia yang merek modal ke kita ya? Nah terus? Oh dakwah. Itu sah itu akadnya. Ya. Dia meminjamkan kita barang, duit, dan duit itu digunakan untuk jual beli kan? Kemudian kalau misalkan hasil jual belinya itu bagus, kita diberi bonus kan? Tidak masalah men itu. Ya. Hamai kan bentuk Pak Mukmin tadi. Tidak jadi masalah kalau seperti itu. Tapi coba tengok secara rinci, detail. Akad apa gitu loh, dirinci lagi syarat-syarat yang dia minta atau apa. Biasa ini syarat itu yang membuat sesuatu itu haram ya, di syaratnya gitu. Terus maka hadis ini tadi ya, hablul habalah apa ya? Wa nahani bil gharar. Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk bai' gharar. Gharar ma la tu'lam aqibatuhu. Setiap akad yang konsekuensinya itu tidak jelas apakah menguntungkan atau merugikan. Gitu loh. Ya. Tidak jelas keuntungan atau merugikan itu tidak jelas ke depannya. Maka setiap akad yang seperti ini itu tidak diperbolehkan. Ya. Salah satu contohnya adalah akad yang tidak mempunyai kejelasan harga. Tidak jelas harga ya. Harga barang ya. Kemudian takaran barang itu juga tidak jelas. Nah, ini goror bae bentuknya. Ya, ini bentuknya goror. Salah satu bentuk goror juga adalah zaman kita ini apa ya? Kalau Syekh nyebut di sini adalah asuransi. Ya, asuransi salah satu bentuk ketidakjelasan. Ngapain? Karena misalkan cacat hadikat, duit kita tidak ada banyak, rugi dia. Kalau kita nabung, kita nyetor terus tidak ada kecelakaan sama sekali, kita yang rugi ya. Nah, itu juga ketidakjelasan ya. Hadis selanjutnya. Jadi semua bentuk akad yang tidak jelas, entah itu rugi atau menguntungkan di antara dua belah pihak, jangan dilakukan akad itu. Ya, jangan dilakukan. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, anna Rasulullah qala, Rasulullah berkata, man ishtara, barang siapa yang membeli makanan, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, jangan dia jual lagi sampai dia menimbangnya kembali. Ya. Di sini hadis ini mengajarkan kita untuk memastikan timbangan ketika kita melakukan akad jual beli. Gitu ya. Contoh, kita beli barang, apa namanya, kita borong barang satu semobil misalkan, kita borong, berapa harganya, sekian, takarannya jelas ya. Kemudian kita jual lagi, dan kita menjualnya dengan satuan kilo, atau misalkan satuan buah per buah. Maka sebelum takaran itu ditimbang dengan benar, tidak boleh kita jual barang itu tadi.
Ya, tidak boleh kita jual. Tidak boleh main tembak. Apanya? Yang barang tadi, misal kita beli misalkan, misal nunggu satu mobil, kita tembak semobil kalau sekian tidak pakai timbang. Jadi kita jual pakai timbang, tidak boleh. Harus ditakar, gitu loh. Diborong, kita beli kan diborong, lah pakai timbang kan, misalnya semobil diborong berapa dan misalkan, kita borong sekian misalkan sejuta misalkan cuma satu mobil. Pas kita jual kiloan misalnya tidak boleh. Ditimbang dulu barang itu. Sebelum kita beli itu harus ditimbang dulu. Jadi sistem borong itu tidak boleh kan? Apanya? Sistem borong satu mobil bisa ditembak, diborong satu mobil. Maka ditengok barang itu apakah dia itu main timbang. Apa? Rambutan misal buah, misal kan? Hah? Ah, itu tidak boleh. Diborong memang diborong kan sekarang. Ah, itu tidak boleh. Sekarang macam itu banyak ada lagi yang beli seperti itu. Diborong lah, diborong misalkan satu kebun misalkan. Kalau ada di depan itu ya, apa namanya, menjual apa namanya, menjual buah ataupun makanan sebelum dia itu apa namanya ngasil, dah nggak dijual, ya, dah boleh dijual dulu. Ibu misalkan satu kebun udah masak kan. Yang punya kebun ini mau borong sekian puluh batang kan. Berapa mau borong misalkan? Berapa yang saya bisa dia 10 juta kan? Kita bukan menimbang borong satu kebun itu. Bilang sudah masak, timbang tidak boleh. Jadi misalkan macam ini, di kebun itu ada 10 batang, misalkan ya, ada 10 batang. Bentuk barangnya apa? Duku. Duku itu kan ditimbang. Iya, itu perkiraan, itu namanya apa? Kata gue tadi, tidak jelas perkiraan tadi. Misalkan ada 10 batang di situ, per batang aku jual 1 juta, paham tidak? Nah, per batang itu sama tidak takarannya? Beda kan? Beda itu yang mudah deh bolehnya. Nah, itulah yang masalah. Ya. Apanya? Ada macam itu tak sekarang. Ada macam itu. Macam mana menyetujui sesuatu yang tidak boleh itu? Ada jarang yang ramai. Doa baik. Menyetujui sesuatu yang tidak boleh macam mana? Benar tak kira-kira? Iya, sahih tak ini? Ya, Rasulullah itu melarang untuk menjual barang sebelum Suatu ada di daerah itu kan macam mana itu? apanya? Salah kebiasaan itu. Haram lah kan. Kebiasaannya itu salah. Jadi harus ditimbang terlebih dahulu. Jadi jangan sampai terjadi ada yang rugi di salah satu pihak. Dia punya kebun itu sistem tidak ada yang memborong kebun. Berarti dia harus beli sendiri kan? Iya, gitu loh. Jadi macam itu. Hati-hati bab-bab yang apa namanya ketidakjelasan tadi, ya. Jadi kita tengok bunyi hadisnya ya. Barang siapa yang beli makanan, kata Rasulullah, dibeli ini makanannya, jangan dijual kembali sebelum dia timbang. Ya, sebelum dia timbang. Maka yang ditimbang itu ya ditimbang takarannya. Ya. Kalau memang dia main ukuran retail misalkan per kaleng, berapa kaleng, itu diukur. Takarannya sekian. Jadi jangan takarannya itu tidak jelas, kemudian kita mematok harga dengan yang tidak sesuai dengan takaran itu. Ya. Itu yang membuat rugi kita, itu macam itulah. Benar tak? Ngapain barang kita murah sekarang? Karena adatnya seperti itu. Tidak baca lang jawab macam itu. Ya. Karena kita melakukan akad itu dalam hal yang menyelisih syariat. Udah ada barokah ujung-ujung barang kita. Ya, itu. Jadi masalah timbangan penting. Ya, masalah timbangan itu penting. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun.
celakalah bagi mereka-mereka yang curang dalam bab timbangan. Itu tadi itu. Ya, curang dalam bab timbangan. Ya. Apa? Macam mana ya? Biar rugi misalkan. Macam mana ya? Tetap akad ada deh, apa ya? Fasid akad ini. Akad ini akad fasid, Pak. Fasid itu artinya apa ya? Ada sesuatu yang kurang di situ. Misalkan aku ngejual HP di masjid. Itulah. Sah tak? Jual beli ya? Sah jual beli, tapi ada yang kurang di situ. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan untung orang yang menjual di dalam masjid. Sama lah macam itu kira-kira. Kalau misalkan ada ketidakjelasan, maka ujung-ujung apa ya? Tidak ada barokah dan tidak ada keuntungan, itu ujung-ujungnya. Memang kalau sistem borong itu untuk ruginya kan? Hah? Nama perkiraan tadi kan? Iyalah. Kalau perkiraan kita tidak meleset, kan? Perkiraan teman-teman hanya sama dulu benar. Iya. Jadi Sistem macam itu. makanya kataku tadi itu sistemnya. Di sini kan barang siapa yang membeli suatu makanan, Iya. maka janganlah dia menjual hingga dia menimbangnya. Artinya kalau kita menjual yang di batang tadi, kan tak menimbang, aku menjual ke orang lain harus ditimbang. Kan ini maksud hadis, benar? Tapi orang Iyalah. dari Yang ngejual lah. yang punya kebun pasti harus dibangun juga. Yang ngejual lah. Dia kan punya kebun dia. Iyalah yang punya kebun. Barang siapa yang membeli suatu makanan, membeli suatu buah, ya, Bisa kamu punya kebun. janganlah dia menjualnya hingga dia menimbangnya. Arti siapa yang menjual ini kan? Kan Iya. pembeli tadi. Yang punya kebun kan menjual juga. Dia kan memborong. Paham tak maksud aku tuh? Kamu yang kebun kan? Dan orang kebun gitu. Sama Kalau kamu orang kebun, berarti orang sama dalam hal ini makanan-makanan yang lain. Contohnya misalkan kita beli apa ya, online misalkan ya. Kita membeli barang, misalkan aku nih. Aku ngambil madu misalkan dari kawan dengan takaran timbangan sekian. Ya dah. Boleh dah aku langsung kirimkan kawan itu? Ya. Aku boleh mengirimkan langsung ke pembeli. Aku langsung nyuruh kawan aku, tolong kirim ke fulan, aku nyeki ngambil untung. Paham tak? Madu ini kan makanan kan? Aku boleh menjualnya dengan syarat aku tahu sifatnya. Sifat madu itu aku tahu, kemudian dengan penjualnya itu pun aku tahu, dengan rasa ini dan lain-lain sebagainya itu aku tahu, aku boleh langsung kirim ke penjual, ke pembelinya. Arti dari tangan pertama, tidak ada lewat tangan aku hanya kayak ngambil untung. Paham ya? Tapi dengan syarat, aku tahu sifat yang aku jual sifatnya. Paham? Tapi ini misalkan, aku belum tahu sama sekali barang. Aku belum tahu sama sekali. Dia nyebutnya misalkan madu ini misalkan. Aku belum tahu sama sekali sifatnya. Kemudian aku langsung kirim ke tangan ketiga. Ke konsumen aku tuh. Dalam keadaan ini tidak boleh. Kalau dia ada PP, siapa yang tanggung jawab? Aku. Ujung-ujung siapa yang dirugikan? Aku yang dirugikan. Paham tak macam ini? Itu maksudnya. Gitu loh. Jadi ada yang menjual sifat, ada yang harus dijual tuh betul-betul tangan ketemu tangan. Nah ini sama ya lah dalam keadaan ini. Kita beli barang, ya kita beli barang nih. Yang kita beli itu takarannya itu apa? Gitu loh. Ya dak. Keuntungan kita itu apa dalam melakukan akad itu? Itu sistem kebun ini yang punya kebun harus naik sendiri jual timbang sendiri gitu. apanya? Kalau yang punya kebun misalkan harus naik sendiri gitu syaratnya kan. Tidak boleh diborong kan. Kebun sama punya kebun hutan. Aku harus naik sendiri sampai tangan. Aku jual keluar
Baiknya seperti itu, Pak. Soalnya kalau sistem orang kena tadi lah pasti. Ada goror di situ. Ya, ada goror di situ. Ya. Jelas ini. Ada ide tidak? Ada masalah tak? Nah, ini penjelasan hadis ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis yang lain, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbiduhu. Ketika kalian membeli sesuatu yang kalian itu niat untuk menjualnya kembali, jangan kalian jual sebelum kalian pegang barang. Paham enggak? Maksudnya, ngapain jangan dijual dulu sebelum kalian pegang, supaya jelas apa yang kita jual itu. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua korelasinya sama. Jangan sampai barang yang kita jual itu ada sesuatu yang goror ketika tadi itu. Ini maksud hadis tadi. Jangan sampai barang yang kita jual itu ada goror. Ya. Makanya jual beli online misalkan sekarang, apa hukumnya? Ada dua sisi. Paham ya? Ada yang betul-betul halal. Ketika sifatnya itu betul-betul sesuai dengan apa yang dia jual, sahih akadnya, halal. Tapi kalau misalkan yang digambar tab, cakep yang digambar, pas datang KW19, udah boleh macam ini. Ya, horor di sini. Ya. Apa? Ngapain ya? Menaku milih ya, long makan itu. Menaku boleh ya. Oh nian. Atau beli buka sana kan? Iya, kalau ku sendiri memandang berjual duit misalkan, aku lebih memilih makan di situ daripada ngulek. Takut ku mau jiat barang macam mana? Ya, dia macam itu. Allahu alam. Ya. Insyaallah kita lanjut di hari yang lain ya. Besok insyaallah kita lanjut dengan membahas kitab jual beli ini. Jual beli ini banyak diskusi ya. Ya benar ada diskusi pecah kacau kita membahas ini. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.